Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Bapak doakan semoga kalian sehat selalu ya. Agar tidak ketinggalan dalam mengikuti proses belajar mengajar ini. Dan pesan Bapak, tolong jaga kebersihan dan kesehatan kalian. Agar kita bisa terhindar dari virus-virus dan penyakit yang ada pada saat ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Bapak Joko Prayogi SPD MAK pada mata pelajaran produk kreatif. Adapun materi hari ini lembar kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa untuk kelas 11 OTKP. Sebelum kita masuki pembelajaran, Bapak jelaskan dulu tentang kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, kompetensi dasar, yaitu menganalisis lembar kerja atau gambar untuk pembuatan prototipe. Kemudian membuat lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk kerja. Adapun indikatornya, yang pertama menguraikan lembar kerja atau gambar untuk pembuatan prototipe. Yang kedua, mempraktekkan lembar kerja atau gambar untuk pembuatan prototipe produk kerja. Kita masuki poin yang pertama, yaitu pembuatan gambar kerja, di mana gambar kerja adalah suatu teknik menggambar yang digunakan untuk menjelaskan secara detail tentang produk yang akan dibuat meliputi berbagai unsur. Ingat, gambar kerja itu yang kita tahu berarti gambar, tapi tentang gambarnya tentang seperti bentuk atau desain tentang suatu produk, ya, yang memuat informasi mengenai dimensi, bahan, dan lain sebagainya. Aktivitas membuat gambar kerja menghasilkan dokumen gambar yang berfungsi sebagai bahasa atau media untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi dari para desainer suatu produk kepada para pekerja yang akan memuatnya. Ini adalah tentang garis besar pembuatan gambar kerja. Tolong dipahami ya anak-anak. Oke, kita masuki poin yang berikutnya, yaitu tujuan dan fungsi gambar kerja. Semua gambar yang ada pasti memiliki fungsi dan tujuan. Walaupun gambar itu dibuat tanpa dasar apapun. Akan tetapi, persepsi orang melihatnya pasti akan berbeda-beda. Tujuan gambar kerja untuk membuat orang berpikir satu tujuan. Misalnya gambar kerja denah rumah, sudah pasti setiap yang melihat akan beranggapan ini adalah langkah awal sebelum menjadi sebuah rumah nyata. Adapun fungsi gambar secara umum diantaranya, yang pertama alat komunikasi, yang kedua arsip perencana, yang ketiga menyampaikan informasi, dan yang terakhir instruksi. Ini adalah tujuan dan fungsi gambar kerja. Ya anak-anak, sekali lagi tolong dipahami. Oke, kita masuki poin berikutnya, membuat logo sebagai bentuk gambar kerja prototipe, di mana menurut Suratman pada buku menggambar teknik mesin dengan standar ISO di halaman 15 diterbitkan oleh CV Pustaka Setia di Bandung tahun 2011, gambar kerja adalah suatu teknik penggambaran yang digunakan untuk menjelaskan secara gamblang persyaratan item yang direkayasa. Aktivitas menggambar mesin menghasilkan dokumen gambar yang berfungsi sebagai bahasa atau media untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi dari para insinyur yang mendesain suatu produk kepada para pekerja yang akan membuatnya. Ini gambaran besar tentang gambar kerja ya, menurut salah satu tokoh atau para ahli.
Oke, kita masuk ke poin yang berikutnya yaitu syarat pembuatan logo usaha produk kreatif perkantoran. Yang pertama cepat, yang kedua murah, ketiga dapat dibuang, yang keempat revolusi rendah, yang terakhir adalah bersifat menyarankan bukan menetapkan. Ingat, ini syarat pembuatan logo usaha produk kreatif perkantoran. Jadi kalau anak-anak membuat sebuah logo usaha nanti, yaitu dengan produk kreatif perkantoran, tolong dipahami 5 hal ini ya. Oke, kita masuki poin berikutnya yaitu merancang konsep desain logo. Konsep desain logo dalam sebuah bisnis merupakan sebuah identitas yang bisa dibilang sangat penting untuk keberadaannya. Dengan adanya sebuah logo perusahaan atau bisnis, nantinya akan dapat memberitahukan kepada pelanggan mengenai identitas dirinya. Namun yang sering terjadi adalah dengan menggunakan logo, nantinya akan menjadikan perusahaan atau bisnis tersebut menjadi trending atau ikonik dari sebuah brand produk. Dalam membuat sebuah logo tidak bisa dibuat dengan cara asal-asalan. Perlu adanya komposisi dalam pembuatan sebuah logo tersebut. Bisa dilihat dari sisi eye sketching ataupun sisi brandingnya. Dengan adanya sebuah logo yang menarik untuk pelanggan, tentu pelanggan akan jauh lebih percaya dan juga tertarik untuk segera membeli produk. Ini rancangan tentang konsep desain logo. Ya, tolong dipahami anak-anak. Oke, kesimpulan materi kita hari ini. Gambar kerja adalah suatu teknik menggambar yang digunakan untuk menjelaskan secara detail tentang produk yang akan dibuat, meliputi berbagai unsur yang memuat informasi mengenai dimensi, bahan, dan lain sebagainya. Tujuan gambar kerja untuk membuat orang berpikir satu tujuan. Inilah kesimpulan materi kita hari ini ya anak-anak. Tolong dipahami dan diingat-ingat materi kita hari ini. Dan pesan Bapak sekali lagi dan tak bosan-bosan Bapak mengingatkan, tolong kamu rajin-rajin cuci tangan, apabila keluar rumah tolong pakai masker dan jauhi keramaian agar kamu bisa terhindar dari virus-virus dan penyakit yang ada pada saat ini. Dan tetap semangat, rajin mengerjakan LK dan rajin mengerjakan tugas dan LKS yang diberikan ya anak-anak. Apabila ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas, boleh japri Bapak atau WA Bapak atau chat Bapak melalui nomor WA Bapak ini yang sudah dilampirkan. Dan terima kasih ya anak-anak. Dan Bapak akhiri salam dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera dan salam semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.